pada waktu sekarang saya menuliskan kembali apa yang saya rancang itu, saya bisa menjadi self-kritik. Self-kritik itulah kritik kepada diri sendiri. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protoks kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membedah buku, judul buku Berbagi dari Pak Baskoro Tejo. Dan terima kasih Pak Bas atas waktunya dan ilmunya yang akan kita sharing hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, saya membacakan biografi dari Pak Baskoro Tejo dulu sebentar ya Mas Ayu. Ya. Baik. Dan beliau, Pak Baskoro Tejo, kelahiran di Semarang tahun 1959 dan beliau menyelesaikan studinya di ITB di tahun 1982 dan kembali melanjutkan studinya di Polytechnic Institute of New York dan lulus di tahun 89, kemudian mendapatkan scholarship untuk melanjutkan studinya di Osaka University, Jepang. Seperti itu. Dan Pak Bas, boleh diceritain dulu nggak nih Pak Bas, akhirnya kenapa latar belakangnya membuat buku Berbagi ini Pak? Sedikit saya sebetulnya ingin berbagi juga cerita mengenai buku ini. Di zaman seperti ini yang harus kerja di rumah, saya sudah 2 tahun loh, hampir 2 tahun atau ya 1,5 tahun lah itu di rumah terus, kerja dari rumah. Jadi biasanya saya sharing-sharing begini itu diajak oleh teman-teman industri ya keliling ke berbagai kota di Indonesia. Kota ya Pak ya? Tapi iya di seluruh Indonesia. Tapi karena sedang keadaan yang kita alami sekarang, mungkin tidak boleh ya kemana-mana. Naik pesawat kan takut ya. Jadi saya di rumah itu kemudian menuliskan sharing-sharing itu sedikit demi sedikit, akhirnya bisa menjadi buku setebal ini nih, coba lihat. Jadi nggak menyangka juga sebetulnya ya, karena dengan buku itu saya bisa sharing ke lebih banyak orang dan begitulah kira-kira. Apa isi bukunya nanti ditanyakan ya. Ya, jadi itu seperti kayak buku diary-nya Pak Bas ya Pak. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan ini mungkin bisa melihat karyanya, terus juga cerita-cerita dari Pak Bas mengenai karya-karya Pak Bas sendiri itu ya Pak. Ya, bisa kebaca nggak ini? Yes. Oh, kebalik ya. Kebacanya kebalik. Betul. Ini isinya tentang presiden, metode-metode, juga idiom-idiom pribadi yang saya tulis seperti cerita aja. Jadi supaya teman-teman juga yang belum sempat tersinggahi, itu bisa membaca buku ini. Saya pengen tanya jadi kenapa Pak akhirnya diberi nama Berbagi itu Pak untuk bukunya? Ya, saya menuliskannya dengan santai di rumah sambil tidak boleh kemana-mana. Jadi ini itu saya hanya sekedar berbagi saja, tidak ada tujuan-tujuan atau pretensi untuk menuliskan teori berat-berat atau pretensi untuk membuat postulat-postulat atau yang sifatnya akademis gitu, tidak. Ini hanya berbagi cerita saja yang semoga cerita-cerita ini bisa juga berguna bagi teman-teman yang mendengar atau membaca. Karena apa? Karena arsitektur itu belajarnya itu salah satunya adalah hanya dengan mendengar, ya. Melihat, mendengar, dan melihat. Jadi hanya 2 itu saja sebetulnya. Melihat dan mendengar dan melihat. Sebetulnya hanya itu. Jadi
tetapi kita harus bisa mendengar sight, ya. Kita harus bisa mendengar bisikan sight. Kita harus bisa melihat sesuatu dari arsitektur yang tidak terlihat mata dan sebagainya. Jadi nanti di buku saya ini itu pengalaman-pengalaman pribadi itu bisa dibaca, ya mudah-mudahan bisa bergunalah untuk kemajuan ilmu atau bidang keilmuan arsitektur. Keren ya. Kira-kira Pak Abbas, siapa aja nih Pak orang-orang yang berperan yang membantu juga dalam penerbitan buku berbagi ini Pak? Oh iya, di buku ini di depannya ada in collaboration with HEPTA, ya. Jadi ini sebetulnya buku ini foto-foto saya kumpulkan dari teman-teman di studio saya. Di studio saya di Jalan Cikutra Baru, ya sekarang, yaitu HEPTA Design namanya. Di sana ada kurang lebih 20 arsitek muda dan arsitek yang sudah senior yang kita sehari-hari bekerja di sana untuk membantu teman-teman yang membutuhkan jasa desain arsitektur. Sebetulnya bukan studio besar, tetapi studio kecil-kecilan saja. Malah mirip studio kaki lima, ya. Di studio kami itu semua boleh datang, ngobrol, berbagi proyek, membawa proyek, dikerjakan bersama boleh, ya. Jadi siapa saja yang mempunyai pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri secara arsitektural, bisa datang ke studio, kita kerjakan sama-sama, ya. Nah, ini kan Pak Abbas sangat pasti sibuk juga di HEPTA, juga sibuk juga di sebagai dosen di ITB, Pak. Nah, itu cara membagi membagi pekerjaannya itu sampai pasti kan ada kesulitannya nggak sih Pak pada saat penulisan buku ini, karena mungkin saking sibuknya Pak Bas gitu Pak? Oh, justru ya hampir 2 tahun ini work from home ini justru saya bisa bekerja tanpa naik mobil kemana, tanpa harus mandi dulu, tanpa harus makan dulu, ya kan? Jadi rapat dengan rektor tidak usah mandi, kan yang kelihatan hanya muka, ya. Rapat dengan owner, pejabat apa gitu sambil makan bisa saja, ya. Justru saya bisa lebih banyak mengerjakan. Tapi bosen ya di rumah terus. Untung rumah saya ada halaman, ada taman, ada pemandangan, sehingga kalau bosen pindah-pindah, ya. Kerja di ruang tamu, kerja di ruang studio, kerja di tempat tidur gitu, pindah-pindah aja gitu. Berarti jadi relatif lebih fokus Pak ya pada saat akhirnya Pak Bas menelurkan karya buku berbagi ini Pak, ya, selama betul. Pandemi ini. Betul, mungkin ya kalau tidak ada pandemi ini buku saya belum bisa keluar sekarang. Jadi. Ya belum jadi, karena harus sibuk ke mana-mana kan ya. Iya. Ada yang banyak yang ketawa ini, saya lihat di kamera-kamera di sini banyak yang ketawa ya. Ada yang tanya, ada ini rumahnya bagus kok katanya. Emang udah pernah ke rumah saya? Oh, di buku ini juga ada rumah saya. Nah, jadi itu betul. Jadi ada extension dari rumah saya yang saya tulis di buku ini. Karena rumah sendiri itu paling punya banyak cerita ya. Ceritanya dari detik ke detik ya. Pak, kira-kira ada, kalau di buku ini pun ada cerita yang menarik nggak sih Pak, yang akhirnya membuat satu cerita menarik dalam pembuatan bukunya atau proses banyak pencetakannya gitu. Buku ini sebetulnya kelanjutan dari buku saya yang pertama. Buku saya yang pertama itu karya-karya atau cerita dari pekerjaan tahun 97 sampai 12 kan. Nah, yang buku kedua ini dari 2012 sampai 2021. Mungkin nanti
dari 2021 sampai 2024 saya ada satu buku lagi yaitu Small Project, ya, Small Houses yang kita rancang. Itu lebih menarik ya, Small Project dari 2021 sampai 2024. Jadi ini buku catatan saya selama pandemi itu sekarang sudah habis kira-kira beberapa buku ini tiap hari nulis saja nulis. Ya daripada kita tidak ada pekerjaan katanya harus melatih mental dan pikiran kreatif. Jadi semuanya ditulis semacam itu. Coba next. Setelah ditulis semuanya itu saya putar kembali video-video waktu saya sharing di berbagai tempat. Banyak sekali video saya sharing di seluruh Indonesia ya. Nah dari situ saya tulis. Jadi saya menulisnya itu melihat saya sendiri. Saya ngomong apa sih di waktu di Singkawang tuh saya ngomong apa, waktu di Medan saya ngomong apa gitu. Jadi lucu juga untuk mengintrospeksi ya. Jadi saat pandemi itu dengan melihat video-video ini saya introspeksi. Ternyata saya banyak nunjuk-nunjuk misalnya tangan saya. Saya mengenai gestures ya gitu. Jadi dari sinilah saya tulis sebetulnya. Next coba. Setelah ditulis kok akhirnya terkumpul banyak sekali. Nah rekan-rekan di studio di Hepta mulailah mengumpulkan juga foto-foto. Ya sudah klop. Kalau begitu pada waktu proyek-proyek proyek-proyek tidak mengendur ya, tetapi jalan terus. Tetapi pada waktu tertentu kami rekreasi bersama di studio. Jadi dari bekerja di rumah, kemudian bersama-sama janjian, yuk kita rekreasi di studio ngopi-ngopi. Jadi rupanya studio kantor sekarang ini adalah tempat rekreasi. Tempat kerjanya sih di rumah, ya. Tempat studio itu menjadi tempat rekreasi, diskusi untuk kerjaan-kerjaan selanjutnya. Tapi bukan untuk tempat kerja sekarang. Ini anehnya begitu. Jadi kita bisa punya banyak waktu dengan someone that we love di rumah, ya. Biasanya kita spend waktu dengan someone that we really love itu hanya sebentar-sebentar saja, ya, di kantor. Tapi sekarang kan ada terus, ya. Next coba. Jadi akhirnya jadilah desain cover. Saya telepon teman-teman, tolong dong desainin cover. Cover ini dibuat oleh teman saya di Malaysia waktu itu S2 di ITB, jadi mahasiswa S2 saya di ITB. Mahasiswa S2 di ITB saya waktu itu yang membuat buku saya yang pertama. Buku pertama kan judulnya Expanding Sensibilities Through Design ya, yang ini. Nah ini yang membuat cover juga mereka ya, bagus juga sih. Nah ini di buku kedua ini menarik. Cover depannya itu foto saya di studio yang sekarang di Cikutra Baru, ya, Cikutra Baru berapa? 7 nomor 19. Nah, yang cover belakang itu foto saya di studio tugas akhir. Jadi waktu itu saya tugas akhirnya itu suatu kantor pabrik produksi ya, harian koran Suara Merdeka di Semarang. Nah, ini foto saya waktu tugas akhir ya. Ini ya, beda banget ya, waktu itu masih culun begini, masih mahasiswa. Sekarang masih sudah agak menua ya. Waktu itu AMI, arsitek muda Indonesia. Sekarang AMI juga, arsitek menua Indonesia. Ya. Selain proyek-proyek, saya juga membagi proyek-proyek itu dibagi dalam 4 bab. Bab pertama yang terbangun, yang masih dalam proses dibangun. Bab kedua itu yang dalam proses di studio, DED, ya, desain pengembangan. Kemudian bab ketiga itu proyek-proyek yang masih di meja gambar, yaitu apa yang kita sebut sebagai proposal, ya. Dan bab terakhir itu adalah proyek-proyek hasil kita mengikuti sayembara. Kita mengikuti sayembara ada 80
proyek tapi ini kita pilih 8 saja ya, karena kalau ikut sayembara itu kita ikut 80 sayembara. Dari 10 proyek itu 1 saja yang dapat nomor itu udah bagus ya. Jadi teman-teman itu ikut sayembara itu jangan putus asa. Saya itu kalau 10 ikut 1 menang itu sudah itu udah bagus sekali ya. Terus di tiap-tiap bab dari buku itu saya membuat suatu artikel. Bab pertama itu artikelnya judulnya Bersaing dengan Arsitek Muda. Artikel ini ada kira-kira 10 halaman, itu coba dibaca sendiri. Yang penting saya bersaing dengan arsitek muda itu bukan bersaing dalam arti negatif ya, tetapi supaya saya yang sudah arsitek bukan milenial ini masih semangat terus untuk bekerja bersama-sama atau menghadapi saingan dengan arsitek-arsitek milenial. Saya kan arsitek kolonial ya, jadi arsitek sekarang kan milenial. Nah, bersaing dengan arsitek muda ini sebetulnya arsitek milenial maksud saya, yang masih muda-muda. Itu seru. Bagaimana cara saya bersaing-saing itu seru. Coba dibaca ya. Terus yang kedua, di bab kedua itu ada artikel namanya riset untuk desain. Jadi untuk mendesain itu perlu riset ya. Itu yang namanya design research. Bedanya dengan riset yang murni itu apa? Riset untuk desain itu mencari solusi-solusi. Kalau riset yang murni di universitas itu adalah untuk mencari kebenaran. Beda ya. Jadi sebetulnya riset murni di universitas itu riset untuk mencari kebenaran. Tapi kalau riset untuk desain itu riset untuk mencari pembenaran. Beda dikit, kebenaran dan pembenaran itu beda dikit. Itu bisa dibaca di riset untuk desain ya, desain. Yang ketiga itu saya cantumkan tulisan saya waktu sekolah di Jepang, keindahan komposisi ringan dan kosong. Jadi ini Zen ya, saya memang sangat menyukai keindahan Zen ya, komposisi ringan dan kosong. Baca deh ya. Untuk yang terakhir, strategi sayembara. Nah, sekarang ini adalah musim kompetisi dan kolaborasi. Kolaborasi pastinya adalah kita tahu kita harus berkolaborasi. Tetapi memilih teman-teman untuk kolaborasi biasanya itu dengan kompetisi. Nah, bagaimana kita ikut dalam kompetisi ini? Tidak ada kolaborasi tanpa kompetisi, karena kalau kita salah memilih teman kolaborasi, maka tentunya pekerjaan kita akan berantakan. Terus ada 2 artikel lagi, Paris, New York, Tokyo, London, Rio de Janeiro. Ini suatu artikel yang menarik, yaitu pada waktu saya kuliah dulu saya punya majalah desain itu. Majalah itu diterbitkan di Paris, New York, Tokyo, London, dan Rio de Janeiro. Saya waktu sebelum lulus itu membaca majalah itu saya berjanji saya harus mengunjungi kelima kota itu. Akhirnya sampai sekarang sudah mengunjungi semua kelima itu untuk melihat desain, untuk belajar desain. Saya ceritain di situ. Yang terakhir saya ada tulisan. Sekarang itu banyak teman-teman berhobi membuat sketsa. Saya juga ikutan. Jadi saya kumpulkan sketsa-sketsa saya yang di situ di buku itu. Kemudian saya tulis, ada tulisan mengenai sketsa adalah fantasi, fotografi adalah imaji. Jadi beda antara sketsa dan fotografi ya. Fotografi itu image ya, dari yang ada, dari yang kita dengar, dari yang kita baca, kita tangkap image-nya. Tapi pada waktu sketsa kita benar-benar adalah menggunakan fantasi. Apa beda fantasi dan imaji? Bacalah bukunya ya.
proyek-proyek yang terbangun. Coba kita lihat sedikit gambar-gambar mengenai proyek yang terbangun. Ya, ini di Dili, proyek saya internasional nih, pusat budaya Indonesia di kota Dili, ya, di Timor Leste. Next, yang sudah terbangun ini ibu rumah dari bekas bintang film, ya, Leni Marlina di Bandung. Next. Kemudian ini rumah dari profesor di ITB. Jadi saya itu proyek-proyek saya dekat-dekat saja dengan lingkungan. Saya kerja di ITB, banyak profesor di ITB membuat rumah, saya bekerja menyanyi dengan orang-orang yang bergerak di bidang seni. Saya mendapatkan proyek dari selebriti-selebriti, gitu aja. Jadi menarik jadi arsitek yang siapapun yang bergerak di bidang seni dan sains gitu. Next, ini rumah. Next lagi, ya ini di Timika. Next, jadi Pak Jokowi itu akan meresmikan ini untuk PON, sebetulnya untuk PON, tetapi tertunda oleh pandemi dan lain sebagainya, maka diundur PON ke berapa ya? PON tadinya PON tahun 2020. Itu kemudian diundurlah sedikit. Nah, ini saya mendesain beberapa bangunannya di PON yang akan diadakan di bumi Papua. Next, itu semua ada ceritanya di situ ya. Next, ini PON di Papua juga. Next, jadi saya menceritakan yang begini-begini dengan gaya yang ringan saja untuk para mahasiswa, sehingga saya bisa berbagi terus saja, berbagi dengan ini villa di Bandung, berbagi dengan para mahasiswa dan pemerhati arsitektur, teman-teman arsitek, apa yang saya kerjakan. Terus diterusin aja ya. Ini rumah-rumah tinggal sudah ada. Terus nah, ini gambar-gambar dari buku ya. Ini rumah saya sendiri. Terus jadi gambar-gambar dari buku ini semua. Rumah di Malang. Juga ada foto-foto pribadi saya masukkan di buku-buku. Jadi bagi para fans saya yang kalau saya itu punya fans dari seluruh Indonesia, yang tempat saya berbagi dari seluruh Indonesia itu banyak sekali, tapi semuanya adalah arsitektur ya, mahasiswa arsitektur ya. Nanti bisa melihat saya berbagi koleksi koleksi sketsa dan proyek-proyek foto-foto ya. Pada waktu pencetakan buku itu saya baru tahu kalau buku saya yang pertama ini dicetak di Imaji ya. Tapi buku yang kedua ini saya cetak sendiri bersama teman-teman. Sekarang mencetak buku itu seperti bikin fotokopi. Jadi saya pikir percetakan-percetakan yang besar-besar itu sekarang tidak ada, karena setiap individu boleh membuat buku sendiri, mencetak sendiri, gampang begini saja ya, sudah disusun-susun, dicilid gitu, sudah seperti bikin fotokopi saja. Sekarang setiap individu kan bisa masuk seperti buat TV sendiri ya, buat radio sendiri, podcast, buat vlog, itu buat televisi sendiri. Jadi ini di kantor saya yang baru, ya udah dicetak sendiri, ditandatanganin sendiri, dimakan sendiri. Nah, jadi bagi fans-fansnya Pak Bas nih, juga bisa mendapatkan bukunya langsung ya Pak? Iya. Sulit mana menulis atau merancang, sulit mana? Ini ada pertanyaan. Nah, bagus nih. Jadi memang pada waktu saya menulis itu adalah memikirkan kembali apa yang saya rancang. Ya. Jadi semacam perenungan. Belum tentu ya pada waktu saya merancang saya menyadari itu, belum tentu. Tapi
bisa juga pada waktu sekarang saya menuliskan kembali apa yang saya rancang itu, saya bisa menjadi self-kritik. Self-kritik itulah kritik kepada diri sendiri. Oh, ternyata begitu. Ya. Jadi menulis itu juga merupakan self-kritik. Buat arsitek, mendesain itu gampang, desain. Tapi self-kritik itu sangat sulit. Ya. Jadi kalau ditanya sulit mana, menulis atau mendesain, lebih sulit menulis ya, karena menulis itu ada unsur self-kritiknya, tetapi self-kritik yang kritik terhadap diri sendiri yang bagus, yang jelek jangan ditulis dong. Tetapi tidak objektif kan kalau yang jelek tidak ditulis ya. Jadi yang jelek juga harus ditulis sepanjang itu bisa menambah pengetahuan dan berguna bagi teman-teman arsitek yang lain supaya tidak masuk ke lubang yang sama gitu ya. Nah, mudah-mudahan cukup menjawab Bu Irma. Nah, mungkin di atasnya ini ada juga beberapa pertanyaan lagi, Pak. Mungkin sambil saya bacakan juga ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas atau Pak Ihsan Suryadi Genta. Jadi Pak Ihsan menanyakan, oke, sepertinya kayaknya mantan mahasiswanya nih Pak. Mas Ihsan menyampaikan terima kasih Pak Bas. Zaman kuliah dulu di FIMA Jabar, Pak Bas salah satu arsitek yang sangat mengayomi mahasiswa. Banyak ilmu yang diberikan kepada kami. Salut sih. Gabutnya Pak Bas bisa jadi buku Pak. Iya betul juga Mas Ihsan. Dan Mas Ihsan minta saran Pak untuk arsitek-arsitek muda agar bisa terus konsisten berkarya seperti apa Pak Bas? Harus terus berkarya. Kalau tidak ada proyek, ikut sayembara. Nah, Pak, sedikit membahas sayembara tuh Pak. Sebetulnya pasti kan tadi Pak Bas sempat singgung sudah banyak sayembara yang ikuti sama Pak Bas ya Pak. Sebetulnya fungsi sayembara itu buat seorang arsitek itu apa sih Pak? Mungkin saya mendapatkan hadiah ya Pak, sudah mendapatkan proyek. Itu juga saya tulis di buku. Sayembara itu sebetulnya adalah self statement. Jadi statement arsitek untuk disampaikan kepada masyarakat atau dunia. Kalau kita bukan siapa-siapa, melalui sayembara kita menjadi siapa-siapa. Karena kita bisa memberi statement, ini desain saya. Gitu. Jadi from zero to hero. Ya. Jadi statement itu bisa bebas karena sayembara itu kan sebetulnya tidak ada pembatas sebetulnya ya. Dan kalau menang maka itu bisa menambah eksistensi kita sebagai arsitek di dunia arsitektur. Gitu. Nah, Pak, kan sempat saya baca juga sekilas. Jadi di situ juga boleh. sempat Sambil nyemil-nyemil Pak kita Pak, karena kita ngobrol ya Pak. Betul. Makasih ya kirimannya cemil-cemilan ini, saya ada kopi. Sama-sama Pak. Dan yang mau saya tanyakan Pak, perlu nggak sih Pak dalam sayembara itu kita juga menganalisis siapa aja jurinya gitu sebagai bahan tambahan atau referensi kita dalam mendesain gitu Pak? Oh perlu sekali. Saya sering ditanya supaya menang sayembara itu bagaimana? Agar menang sayembara itu kita harus tahu streamline juri. Apa itu streamline juri? Streamline adalah cara pandang atau kerangka pemikiran atau filosofi dari jurinya. Misalnya, jurinya tidak suka Art Deco misalnya, atau jurinya pandangannya itu adalah bahwa arsitektur untuk semua, arsitektur untuk universal. Kita harus mendesain arsitektur untuk semua, arsitektur yang universal gitu, supaya sama streamline-nya dengan juri. Perlu.
Jadi kita harus mempelajari jurinya. Oh, berarti benar kata Mas Akbar Hantar. Mungkin Pak Bas kenal Pak Mas Akbar, dan waktu itu sempat ngobrol sama Mas Akbar. Oh iya. Ya. Emang ada di sini sekarang dia? Enggak. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Mas Akbar tuh. Saya tanya kenapa akhirnya bisa menang dari sayembara. Ternyata dia bilang salah satu jurinya itu Pak Bas. Akhirnya Pak Bas itu dia pikir sudah suka sama bentuk yang kotak-kotak. Akhirnya dalam desain itu dia ada bentukan kotak-kotak, trapesium, seperti itu sih Pak. Nah, selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Billy Aliandi. Terima kasih Pak Billy. Pertanyaannya, Pak Billy menanyakan bagaimana cara Pak Bas mengatasi masalah jika kesulitan dalam menemukan ide-ide desain yang nantinya diterapkan pada hasil rancangan. Nah, itu juga untuk mendapatkan ide-ide pemaparan juga ada di buku ini ya Pak ya? Iya, tidak secara eksplisit, tetapi setiap proyek itu adalah unik ya. Jadi senangnya jadi arsitek itu karena saya itu orangnya bosenan. Jadi tidak ada dua proyek yang sama dan sebangun, tidak ada. Jadi satu proyek ke proyek lain itu selalu lain sama sekali. Ya, site-nya lain, yang punya lain, end user-nya lain, uangnya lain dan sebagainya. Jadi arsitek yang seperti saya yang bosenan ini itu sangat senang sekali karena bisa tidak mengerjakan hal yang sama terus ya. Nah, disinilah pertanyaan ini tadi bahwa memang dibutuhkan suatu kreativitas, novelty, fantasi, karena selalu yang dihadapi itu selalu berbeda terus. Ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Jika kesulitan menemukan ide-ide desain, Pak. Yang kalau Pak Bas caranya gimana akhirnya mendapatkan ide-ide? Yang paling sulit itu adalah kita menemui hal baru, belum pernah kita baca, belum pernah kita lakukan sebelumnya, tidak ada referensi, kita harus memutuskan. Nah, disinilah kita harus menggunakan fantasi, ya, fantasi dan yang kreatif. Fantasi ini kalau sesuatu yang baru yang belum kita alami sebelumnya kan kita harus mencoba, ya. Ini yang namanya trial. Nanti melakukan kesalahan, namanya error, trial and error, gitu kan. Jadi ya memang begitu. Jadi arsitek itu harus trial and error sehingga pada suatu saat kita tidak pernah puas, terus trial and error terus. Karena yang kita temui kadang-kadang itu sesuatu yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Justru di situ menariknya. Tidak ada dua proyek yang sama dan sebangun. Ya. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Rosiana Francisca. Selamat siang Pak Baskoro Tejo dan tim Katalog Pro. Dia mau bertanya, tadi di bagian 1 buku berbagi, ada subtitle mengenai bersaing dengan arsitek muda. Nah, saya sebagai arsitek muda, yang akunya muda, adakah saran atau tips Pak untuk arsitek muda supaya kami juga dapat belajar dan bersaing dengan arsitek senior? Ya, mungkin silakan Pak. Nah, kalau membocorkan berarti nih Pak. Ya. Bocoran sedikit saja bahwa arsitek muda sekarang ini sudah sangat terlalu mewah dimanjakan oleh yang namanya mahadata. Mahadata itu apa sih ya? Big data, ya. Big data. Semua data sudah ada, ya, mahadata. Nah, disinilah sebetulnya arsitek muda ini lebih berat. Karena apa? Untuk menseleksi mahadata itu, wah berat sekali. Waktu saya dulu menjadi arsitek muda, datanya sedikit. Jadi saya yang mencari. Sekarang arsitek muda ini tidak usah mencari data, datanya berdatangan, malah dia harus menyeleksi. Contohnya ini Katalog Pro nih ya. Di Katalog Pro ini ada berapa juta bahan nih. Datang bahan ini, milih yang mana? Wah berat sekali. Jadi arsitek muda sekarang ini
lebih instan ya, karena semua data sudah ada, semua pengetahuan sudah tinggal pilih, tinggal ambil, lebih instan maksudnya lebih cepat memutuskan ini saja tanpa pertimbangan matang-matang. Nah, untuk pesan saya ke arsitek milenial sebetulnya jangan terlalu instan. Harus ada, kita bisa membaca perkembangan tren perilaku, membaca bisikan site, membaca yang tidak terlihat. Nah, itu harus lebih dilatih ya, daripada hanya menseleksi mahadata, big data yang datang itu, yang sudah banyak sekali itu. Oke. Semoga cukup menjawab, Bu Rosi, jawaban dari Pak Bas. Berikutnya pertanyaan dari Pak Suhardi Hartono nih Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Suhardi. Dia bertanya Pak, jika harus dijawab dengan 1 atau 2 kata, apa otokritik Pak Bas yang perlu kami teladani atau hindari dalam berkarya Pak? Ini umur berapa ini yang bertanya? Ya. Milenial atau kolonial? Ya. Pak Suhardi Hartono ini arsitek senior nih Pak, dari Medan. Mungkin Pak Suhardi boleh mengaktifkan audio dan videonya Pak. Senior. Kalau senior berarti bukan arsitek milenial atau arsitek apa? Ya, silakan Pak Suhardi. Video? Ya. Kenapa video? Audio. Ya. Oh, audio. Enggak, saya jawab saja. Boleh. 1 kata saja ya, atau 2 kata saja dari saya. Keep designing. Apa itu artinya keep designing? Terus mendesain, jangan berhenti. Karena dengan keep designing, mendesain terus, itu pengetahuan desain kita akan bertambah. Arsitek itu bisa menjadi arsitek yang baik, caranya satu-satunya adalah sebanyak mungkin mendesain. Karena adanya trial and error, makin berpengalaman, makin banyak jam terbang, makin oke ya. Jadi nasihat saya hanya 2 kata saja, keep designing, teruslah mendesain. Oh, ini ada Pak Suhardi. Nah, betul. Pak Suhardi, silakan Pak Suhardi. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Ingin ditambahkan Pak Suhardi, silakan. Terima kasih Pak Baskoro. Ya. Sangat senang sekali melihat Bapak kembali tampil dan menuliskan buku keduanya. Saya sudah punya buku yang pertama, Pak. Ini bentar lagi mau order ke Topet, Pak, untuk yang kedua. Oh. Dan Bapak sudah menjadi salah satu inspirasi saya sejak menjadi dosen saya di Tenas, Pak. Oh, terima kasih. Oh, saya pernah mengajar 25 tahun yang lalu, Pak. Ya, Pak, 25 tahun yang lalu, Pak, kira-kira. Pak, jangan disebut saya menjadi merasa tua sekali, Pak. Sip. Ya, baik, Pak. Siap. Oke, sehat ya, Pak Baskoro. Terima kasih. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Jiza dan Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Suhardi. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan Hari. Nah, kebetulan Pak Ridwan Hari juga ada di sini. Boleh mengaktifkan video dan audionya Pak Ridwan. Jadi boleh Pak Ridwan mau kita yang bacakan atau langsung tanya Pak Ridwan? Kayaknya enaknya langsung aktifkan audio dan video nih Pak. Silakan Pak. Betul. Baik. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Ziza. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Ridwan Pak. Kebetulan saya juga alumni dari ITB Pak, angkatan 2008 Pak. 2008. Iya. Ya. Kalau Pak Bas masih ingat. Ya. Terima kasih Pak atas paparannya, menarik sekali bukunya. Ini juga menjadi salah satu bahan bacaan bagi kami para arsitek yang tergolong masih muda ya Pak ya untuk berkarya. Nah di kesempatan kali ini Pak, izin saya ingin bertanya untuk tips-tips untuk memulai menulis seperti apa ya Pak ya. Soalnya dari
saya pribadi ini sebenarnya saya sudah punya beberapa bahan, Pak. Ini kebetulan saya kerja di satu perusahaan pengelola airport, dan memang sekarang saya tidak secara langsung, Pak, mendesain bangunan, tapi biasanya perusahaan kami meng-hire arsitek, dan tentu saja selalu ada desainnya, dan tentu ada kayak semacam laporan studinya dan lain-lain. Nah itu sebenarnya bahan-bahannya udah banyak, Pak, tapi saya mau mulainya, ini mulainya dari mana dulu? Nah itu pertanyaan pertama, Pak, tips-tipsnya untuk memulai menulis seperti apa dari Pak Baskoro sehingga akhirnya bisa menulis 2 buku, Pak. Ini konsistensinya kan patut untuk ditiru. Yang kedua, untuk terkait ide-ide desainnya, Pak, itu selain biasanya kan yang standar kita selalu melihat preseden, terus baca-baca buku arsitektur. Nah itu ide-ide bangunan itu dari Pak Baskoro bisa dapat dari mana aja ya, Pak ya? Karena kan seperti Bapak jelaskan tadi, bangunan-bangunan Bapak itu unik-unik, jadi nggak ada yang sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah itu ide-idenya itu dapatnya dari mana ya, Pak ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Baskoro, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Bapak sehat selalu dan tetap bisa berkarya untuk bangsa dan negara, Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya, Mas Ridwan. Bahan sudah ada, ya, tinggal ditulis dan dijadikan buku. Bagaimana cara memulainya? Cara memulainya ya. Kalau saya ini ya, saya cara memulainya karena saya mengajar ya. Saya itu dosen mengajar. Kalau mengajar itu sering ada dorongan harus meninggalkan sesuatu untuk mahasiswa gitulah. Ya ada. Ya itu nggak semua orang punya dorongan itu ya untuk meninggalkan sesuatu untuk mahasiswa atau untuk ilmu arsitektur gitulah. Kalau tidak ada itu dorongan menulis, mungkin untuk membuktikan kepada someone that you love bahwa Anda atau Mas Ridwan itu hebat gitu. Nggak apa-apa kan ya. Itu banyak arsitek yang membuat suatu bangunan itu memang ditujukan untuk someone that he love gitu. Nggak apa-apa. Dan banyak arsitek-arsitek di sini, teman-teman saya itu, dia menulis itu sebetulnya untuk dipersembahkan kepada someone that they love, yaitu masyarakat. Masyarakat itu siapa? Pilih sendiri masyarakat siapa yang mau di. Karena di dalam kitab suci tadi ya, rahmatan lil alamin. Tanya Ibu Sisa artinya apa rahmatan lil alamin ya. Menjadi rahmat bagi lingkungannya. Antara lain dengan itu. Ya saya doakan Pak Ridwan ilmunya bisa sampai ke saya bisa membaca ilmu. Baik Pak, terima kasih Pak. Dari Pak Ridwan nanti yang setelah ditulis tentang bagaimana memanage itu semua ya. Saya tunggu. Pak. Motivasi baru nih, ya, bagus nih. Ya. 2 tahun ya, 2 tahun. Baik Pak, siap Pak. Udah lama-lama langsung ketemu, dikasih tugas Mas Irwan. Iya. Saya lulusnya udah sejak 2012 ya. Tahun yang lalu. Oh, pertanyaan kedua apa tadi? Ya tadi ide Pak. Ide desainnya Pak, itu dapatnya dari mana sih selain kita lihat-lihat presiden dan lain sebagainya, kok bisa bukan tiba-tiba ya, tentu ada proses di dalamnya, mulai dari Bapak membuat alternatif-alternatif yang jumlahnya mungkin banyak sekali sehingga bentuknya tuh bisa jadi seperti itu Pak, sampai titik mana seperti ini desainnya gitu, maksudnya kapan kita menentukan desain kita itu selesai gitu Pak. Saya itu mendapat pertanyaan ini sudah lebih dari 1000 kali dari siapapun. Idenya dari mana? Waktu saya tanya ke Ahmad Dhani ya, pencipta lagunya Dewa itu, idenya lagu dari mana? Ini lagu apa namanya, Kangen ini kok bisa bagus sekali, idenya dari mana? Dia bilang idenya ya dari dengerin lagu-lagu
Queens atau lagu-lagu, dia nyebut dia berapa grup di Eropa, ya begitu sama seperti arsitek ya, dengan banyak melihat, gitu aja. Cuman memang melihat kalau tidak berbakat ya tidak bisa menangkap idenya ya. Tidak semua orang bisa merancang seperti Mas Ahmad Dhani ya. Dengerin Queens, saya juga dengerin Queens berkali-kali, tapi tidak bisa muncul lagu ya, itu memang beda ya. Ya begitulah kira-kira. Baik, semoga cukup menjawab Mas Ridwan. Berarti ditunggu ya 2 tahun lagi bukunya ya Mas. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Bas, ini ada pertanyaan dari Bu Cintami. Bu Cintami menanyakan bagaimana memilih material building yang tepat Pak? Dan apakah brand tertentu dengan brand image high-end material itu lebih menjadi pilihan? Mungkin seperti itu ya Bu Cintami. Ibu Cintami di kota mana ini? Halo Bu Cintami, masih adakah? Ya, masih ada. Ibu Cintami dari kota mana? Dari Jakarta Pak. Dari Jakarta Pak. Memang Bu, cara memilih material itu sangat mengasihkan ya. Untung ada Katalog Pro yang kemudian kita bisa memilih material dengan bagus sekali, dengan mudah sekali. Tinggal ketik nama material, ya misalnya cat anti karat, gitu. Keluar semua material di Katalog Pro, kemudian Ibu tinggal pilih, hubungi salah satu produsennya, presentasi, dan kita pilih ya. Memilih material bagi arsitek itu sudah diatur dalam Undang-Undang PU itu, peraturan PU bahwa arsitek harus menuliskan specification bahan itu dengan kejujuran knowledge, pengetahuan arsitektur yang dia punyai gitu. Jadi jangan sampai memilih bahan itu malah menjerumuskan end user sehingga mungkin maintenance-nya mahal, harganya mahal dan sebagainya ya. Kalau pertanyaan bagaimana memilih material, kalau saya adalah disesuaikan dengan color scheme dan kondisi iklim di site. Lagi-lagi site, saya itu selalu sangat harus, arsitek itu harus sangat dianjurkan untuk membaca site ya, sehingga material apa yang cocok untuk suatu site tertentu itu sudah disebutkan atau diinformasikan oleh site-nya itu sendiri. Begitu Ibu. Jadi memilih material itu harus memilih site, menanyakan kepada site ya. Saya ingin mengajak sebetulnya ke semua teman-teman arsitek di sini untuk mulai bisa mendokumentasikan ilmu-ilmu lapangan yang sudah didapat dalam berpraktek. Ilmu-ilmu lapangan di dalam berpraktek ini kalau bisa dituliskan atau dibuat buku hariannya, kalau bisa di-share ke mahasiswa arsitektur ya. Karena ilmu-ilmu lapangan dari teman-teman arsitek yang berpraktek di lapangan ini lah yang akan memperkaya, menambah khasanah ilmu pengetahuan arsitektur, yang akan melengkapi dan memperbarui terus body of knowledge atau kerangka pengetahuan dari arsitektur. Ilmu arsitektur ini adalah pengetahuan-pengetahuan dari lapangan ini. Apakah itu material, apakah itu teknologi, pembangunan, apakah itu manajemen, apakah itu budaya, semuanya penting untuk menambah kerangka ilmu
pengembangan kemajuan kerangka ilmu pengetahuan arsitektur atau body of knowledge of architecture. Begitu. GoPro. Oke.